kalau kita akan melihat nih satu persatu dari baca pres ya yang akan maju, ini ada Pak Ganjar, kemudian ada Pak Prabowo dan juga ada Pak Anies Baswedan gitu kan. Yang pertama adalah Pak Ganjar Pranowo yang telah mendeklarasikan bahwa baju yang akan dikenakan untuk masa kampanyenya itu adalah baju garis-garis hitam. Nih, seperti yang ada di layar ini ya, Sobat Bisnis. Nah ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Pak Ganjar dengan baju garis-garis dan tentunya dengan rambut putihnya? Mbak Lisa gimana? Oke, nah kebetulan saya ini kan juga orang Jawa Tengah ya, dan beberapa kali ketemu sama beliau juga gitu ya. Nah, kalau saya ngelihatnya sih dari kacamata saya pribadi ya, pendapat saya pribadi nih gitu. Pak Ganjar itu orang yang to the point gitu. Jadi kenapa hitam putih gitu? Maksudnya di situ dengan garis-garis hitam putih mungkin pengen melambangkan ketegasan beliau gitu. Aku itu orangnya to the point, tegas gitu kan. Ya kalau misal A, B, B atau hitam ya putih. Mungkin itu yang message yang pengen dia sampaikan gitu. Terus kemudian warna putih rambutnya gitu, itu memang jadi tren sih gitu. Jadi gaya rambut putih pun ini sempat booming gitu, dan sampai sekarang itu juga bukan menjadi hal yang jadinya kelihatan tua, justru fashionable. Oke. Gitu. Gitu. Oke, kita beralih lagi Jadi, nih. terus Kita beralih ke Pak Anies. Mungkin Pak Anies tidak setiap harinya gitu ya menggunakan topi pet gitu seperti apa yang sudah koalisi usung gitu kan, koalisi perubahan. Tapi biasa bagaimana nih? Biasa Pak Anies tampil di acara-acara resmi gitu menggunakan topi namanya ini adalah topi pet atau gimana, Mbak? ya, mungkin beliau pengen itu sih bikin statement topi seperti itu kan baret ya, topi baret ya. Topi baret itu kan identik dengan topinya tentara atau pejuang ya, gitu. Atau itu pokoknya kalau pejuang-pejuang atau tentara-tentara di lapangan kan pakainya baret gitu. Mungkin beliau pengen menyampaikan pesan bahwa orang yang di belakang aku itu adalah pejuang-pejuang yang mau turun di lapangan, bahwa yuk kita berjuang bersama gitu, bersama dengan prajurit. Mungkin begitu. Sesuai dengan koalisinya ya, koalisi perubahan gitu. Iya gitu. Mungkin begitu pesan yang pengen disampaikan gitu. Yang terakhir nih Pak Prabowo, ini bisa dilihat di layar. Ini Pak Prabowo di acara-acara resminya biasa menggunakan PDL ya Mbak ya? Ya, nah ini apa nih Mbak yang ingin disampaikan Pak Prabowo dengan stylenya seperti itu? Oke, nah kalau yang Pak Prabowo saya lihat beliau itu kan orang tahu Pak Prabowo itu adalah jenderal, dan beliau itu kan berkarir ya dari pangkat paling bawah sampai yang tertinggi jadi jenderal, dan memperjuangkan cintanya dia dengan Indonesia gitu, itu kan selalu beliau gaungkan gitu. Nah yang beliau pakai itu adalah seragam tentara zaman dulu gitu. Jadi mungkin pengen ngambil spirit gitu ya, spirit perjuangan tahun tentara-tentara pada zaman kemerdekaan tahun 45 gitu ya. Itu yang spiritnya mungkin beliau bawa gitu. Sehingga dengan warna broken white-nya dengan cargo pocketnya gitu ya. Itu memang yang pengen jadiin ciri khas bahwa nih aku juga pejuang yang cinta tanah air gitu. Jadi lebih ke cinta tanah airnya itu yang dia pengen sampaikan. Mbak, tapi busana itu bisa mencerminkan keputusan atau kebijakan dari seorang pemimpin nggak sih? Tentu sih, karena gaya berpakaian itu kan juga mempengaruhi pesona atau karisma. Oke. Karisma harus berkarisma atau enggak nih? Gitu. Jadi itu memang penting banget sih gitu. Oke. Nah ini berkaitan soal kalau seandainya kalau seandainya para politisi berkampanye, kemudian bertemu dengan rakyat yang ada di daerah, masyarakat yang ada di daerah gitu kan, pakaian atau fashion yang kemudian akan nyaman bertemu dengan masyarakat tuh seperti apa sih? Kalau kita lihat Pak Jokowi kan selalu menggunakan sepatu cat gitu, kemudian kadang menggunakan kaos polos dan lain sebagainya. Nah ini tips-tips nih untuk kemudian ke lapangan bertemu dengan masyarakat. Nah kalau saya sendiri sih prefer bagaimanapun Indonesia itu adalah orang Timur yang masih memang identik membawa kepakeman ketimurannya gitu ya. Jadi sebaiknya memang harus kesan humble itu harus tetap
gitu. Kita tahu sendiri bahwa Pak Jokowi selama 2 periode ini dengan penampilan beliau yang casual gitu ya, walaupun beliau karismatik, beliau udah sepuh pun juga mau bergaya muda gitu kan. Beliau juga sering kan memakai jaket-jaket bomber, kemudian juga memakai sepatu-sepatu Keds gitu. Itu adalah caranya beliau untuk tampil elegan, sederhana gitu ya, terus humble gitu, tapi juga membuat nyaman generasi milenial. Jadi juga biar nggak ada kayak jeda gitu ya, nggak ada gap gitu, nggak terlalu ditakutin gitu ya. Karena kalau misal memakai yang terlalu resmi, kalau yang presiden kita zaman dulu kan selalu pakai jas ya, walaupun turun ke lapangan kan juga masih sering memakai yang resmi banget gitu. Itu kan jadi berasa ada kayak gap. Tapi dengan gaya penampilan Pak Jokowi yang sederhana kan menimbulkan bahwa kayaknya aku sebagai ratu kalau mau ngomong tinggal bilang aja gitu. Nah, saya sarankan juga untuk baca pres gitu ya. Walaupun mereka punya statement sendiri-sendiri dengan gayanya, ciri khasnya masing-masing, pada saat turun ke lapangan ya seyogyanya untuk bertampil sederhana gitu ya, yang dimana mencitrakan bahwa tidak ada gap yang cukup lebar gitu, antara rakyat dengan pemimpinnya gitu.